saya bersyukur sekali dari bisnis ini banyak pembelajaran tentang ketawakalan, kesabaran, muaranya ikhlas. Muaranya harus ikhlas. Oke, teman-teman, Watere lagi ulang tahun nih di Bakso Aci Cuan Ki Harbeng yang cabang Unsil, Gang Macan, samping Mixue ada promo diskon 20% sampai Desember. Kenapa ada promo Watere ke ulang tahun? Ayo teman-teman kesini kita cobain sambil icip-icip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin, berdomisili di Kampung Bantar Gedang Kaler, RT 2 RW 8, Kelurahan Kersanegara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Asli dari Garut, cuman sudah ber-KTP Tasikmalaya. Oh ya, saya dari Bakso Aci ya, Bakso Aci dan Cuan Ki Harbeng. Alhamdulillah sama Allah tuh diamanahi sebagai pemilik, bahasa kerennya mungkin owner lah gitu. Jadi owner dari Bakso Aci apa? Bakso Aci dan Cuan Ki Harbeng. Kita Bakso Harbeng ya, cuman kita lagi Bakso Harbeng. Cuman hari ini yang lagi kita garap spesialisnya di Bakso Aci dan Cuan Ki. Kedepannya mungkin bisa spesialis mie bakso, bisa mie ayam kan gitu. Cuman hari ini masih di spesialisnya Bakso Aci dan Cuan Ki. Kalau dari keluarga, saya mah keluar dari kampung ya, Garut apa sih? Garut Nyingcet lah, Garut Selatan. Kalau kata orang lain mah sambil heureuy teh, nggak tahu ada di peta atau tidak kan gitu. Kemudian alhamdulillah saya dipercaya oleh Allah, diamanahi pendidikan mah setara S1. Nah, setelah saya lulus, waktu kuliah pun saya bercita-cita untuk menjadi seorang seorang akademisi, politisi dan pengusaha. Kan gitu ya. Dulu mah cita-citanya akademisi, politisi, pengusaha. Cuman pas setelah lulus melihat realita yang ada, pas saya jadi akademisi ternyata sekolahnya harus tinggi. Kandas cita-cita saya untuk jadi akademisi terkubur sudah karena harus punya pendidikan tinggi. Alhasil saya udahlah bisa jadi pengusaha mah kan gitu. Tapi pas waktu itu, pas lulus jadi pengusaha pun ternyata tidak mudah bahwa kita punya keinginan, setelah punya keinginan bisa jadi pengusaha ternyata tidak. Awalnya sih belum tren Bakso Aci ya, belum tren Bakso Aci. Dulu masih Cuan Ki. Ya, gerobakan tuh di Cuan Ki dulu awalnya. Jadi awalnya dari sana gitu. Nah, gerobakan Cuan Ki. Kalau yang lain makan Cuan Ki dipikulnya. Iya. Karena memang merenan sudah agak modern, jadi orang-orang teh maunya didorong. Nah, kita pakai Cuan. Dulunya bukan Bakso Harbeng, tapi Cenghar dulu namanya. Sekarang Harbeng. Kenapa Harbeng? Karena tadi awalnya kita memang dari orang kampung berenya jalma miskin gitu. Jadi Harbeng itu dibalik Benghar gitu. Jadi harapan kita adalah Harbeng itu jadi doa lah, yang beli, yang datang ataupun siapapun yang silaturahmi ke sini jadi Benghar gitu. Iya. Sehingga gitulah. Seperti itu ya sejarah dari nama. Dari nama Harbeng kan gitu. Itu sejarah nama Harbeng. Untuk tahun memulai usaha tadi 2015 kita ngerintis awal. Cuman pas ke Gobras itu di 2019. Untuk bisa dikasih tahu teman-teman ada di mana aja? Oh, yang pertama itu di Gobras, Jalan Taman Sari Gobras ya. Kalau dari arah kota tuh sebelum masuk kampus Untas Sukamaju, seberang inilah daerah di sana ada Indomaret, ada apa sih yang chicken itu tuh? Lajato lah di komplek di daerah sana lah.
di daerah Gobrasnya. Bakso aci cuanki harbeng yang membedakan itu sebetulnya sih dari perbedaan sih tidak ada mencolok, karena memang apa ya namanya bukan pasaran ya, apa ya namanya, sama sih konsepnya, kebanyakan prasmanan kan gitu. Tapi kita bukan pede sih, insya Allah murah kan gitu, karena jangkauan kita kan dari segi harga kan gitu. Kenapa kita di sana daerah kampus kan gitunya, daerah kampus, bagaimana kita berjualan supaya anak-anak apa sih ya, anak-anak terjangkau oleh mahasiswa. Insya Allah tidak akan mahal. Impian saya karena memang cuanki itu terkesan apa ya, dipikul kan, kita tahu kan gitu, jarang di resto-resto kan gitu. Nah, harapan kita makanan cuanki itu bisa apa ya, bisa naik kelas lah, bisa high gitu. Walaupun sebetulnya hari ini mas sudah ini apa di kafe-kafe pun sudah ada kan gitu ya. Sekarang mas sudah bukan lagi makanan yang memang kili mas sekarang mas. Kalau bakso sendiri, somai dan sebagainya kita buat sendiri di penggilingan daging. Karena memang anak-anak muda ya di sini apa namanya kebanyakan, walaupun pada dasarnya karena cuanki mah justru lain anak mudanya, tapi orang tua kan gitu. Tapi ketika kita menempel dengan bakso aci dan cuanki, ternyata pelanggan kita itu hampir 80% lah anak muda. Nah, kita tawarkan di sana yang agak pedas-pedas. Di sana kita ada yang namanya bakso lada. Bakso lada itu si porsiannya itu di dalamnya itu ada satu bakso yang isi cincang sama cabai. Nah, itu yang si best sellernya. Kalau harga satuan itu dari 500 ada lah sampai paling mahal 7.500 yang baksonya itu. Berarti masih terjangkau. Masih terjangkau gitu. Yang 1000-an banyak, yang 3.000, yang paling mahal tuh hanya 7.500 bakso. Insya Allah itu murah untuk kalangan. Kalau buka operasional kedai kita dari jam 10 lah sampai jam 9 malam. Nah, karena memang kita ada promosi ya di pas buka mah. Kalau pas saya buka di Gobras mah itu nggak ada promoan. Satu berjalan natural kalau di mana? Yang kalau di Gobras. Di sini mah kita pas, cuman tidak terlalu ini sih promo hari waktu saya hanya orang-orang yang kenal. Saya di WA kan gitu. Kalau brosur-brosur kita buat. Cuman pas waktu kita promo 50% mah alhamdulillah antusias ramai. Walaupun itu hanya sebatas yang kenal. Untuk pemasarannya di sini udah ada online atau offline? Nah, di sini masih offline nih, masih manual gitu, belum ada di apa namanya di APK-nya, aplikasi belum di kayak di Gojek, GoFood belum ada. Nah, kalau misalnya kita mau akses GoFood, GrabFood itu tersedia di outlet yang di Gobras. Di ini aja apa namanya, diklik bakso aci dan cuanki harbeng. Nanti udah ada kalau yang sudah ada. Di sini Kalau di sana masih rentan apa ya, kalau di rata-rata kan ya, di 150 lah, 150 sampai 200 mangkok. Kalau apa ya namanya, kalau lebaran mah itu mah jangan disebut lah ramai ya kalau lebaran. Kalau hari-hari besar mah? Kalau hari-hari besar mah alhamdulillah. Kalau di sini? Kalau di sini sih baru berapa ya? Paling 20 lah, 20, 40 lah, 40 mangkok. Karena di sini baru juga. Baru juga. Nah, karena memang kita keterbatasan ini ya, apa namanya, keterbatasan marketing. Jadi kita belum bisa nge-up. Belum bisa nge-up. Bapak mau gak sih membuka cabang baru atau membesarkan marketingnya itu loh? Oh, itu sangat mau kan gitu. Kita pun lagi apa ya namanya, lagi berbenah, lagi berpikir ke arah sana. Karena tadi ikhtiar mah itu harus. Iya. Kita kalaupun misalnya nggak laku ya udahlah, nggak bisa gitu. Karena nantinya Allah tuh tidak akan suka terhadap saya ketika ini nggak laku lantas saya diam kan gitu. Saya harus bekerja keras supaya Allah memantaskan saya untuk bahwa bakso yang di sini laku.
Kalau untuk jumlah karyawannya nih Pak, boleh Kalau di sini ada 2 orang, di Gobras itu ada 3 orang. jadi 5. Nah, jadi 5. Untuk modal awal untuk sekelas ini ya kayak gini, ini kisaran saja ya. Kontrakan misalnya 12 juta ini saya. Kontrakan 12 tahun kan gitu. Misalnya gerobak dirinci dulu ya biar nanti pemirsa tuh yang menyimpulkan lah kan gitu, menyimpulkan. Kontrakan 12 dan kalau mau seperti ini 12. Gerobak itu di sekitaran 3 juta. Peralatan 2 juta lah, peralatan kayak mangkok lain sebagainya gitu. Meja dan sebagainya. Kalau untuk sekedar seperti ini di 30-an cukup. Omset hari ini saya sebutkan saja ya. Kalau untuk hari ini di kisaran 300 400. Kalau di sana udah pasti udah. Di sana tuh 2000-an lah kalau di sana. 2018, 19, nah bahkan kadang 1 juta pun dapat. Apa ya? Kalau dagang kan ini ya, naik turun enggak. Nah, pembelajaran saya dari bisnis itu muaranya tuh di ikhlas. Dalam artian gini, teman-teman, ketika saya dagang sepi kan gitu. Ketika saya berusaha, saya yakin Allah tuh akan ngasih dari yang lain. Apakah dari saya sehat? Apakah dari anak saya sehat? Rezekinya dari mana kan gitu. Asal saya sering memotivasi ke karyawan-karyawan saya, karena karyawan saya adalah saudara-saudara saya semua. Ketika kerja itu jangan hitungan, dan kerja itu jangan karena saya, karena akan rugi kalau karena saya. Ketika saya bisnis, ketika saya dagang ya si awalnya mah tadi teh awalnya tuh hayang beunghar kan gitu, hayang kaya kan gitu. Ternyata kalau bisa itu ketika saya berdagang dan siapapun lah ketika harus berdagang harus ikhlas Pak, harus karena Allah we. Da lamun saya geus karena Allah mah naon sih yang gak dikasih ku Allah gitu. Saya bersyukur sekali dari bisnis ini banyak pembelajaran tentang ketawakalan, kesabaran, dan muaranya ikhlas. Muaranya harus ikhlas. Dan kita pun sering ya, ketika warung saya sepi, lihat orang lain rame, ternyata hati kita tuh apa ya, panas. Ya Allah, kenapa sih yang orang lain? Nah itu tuh jangan lama, dengan apa sih hinggap di hati saya tuh jangan lama, jangan sampai 5 menit. Saya harus nangis ke Allah, saya harus minta ya Allah, ternyata hati saya tuh kotor, saya harus sembuh. Bahwa ketika orang lain rame, saya tuh harus ikut bahagia. Ketika ada teman-teman yang mau berusaha, jangan sampai saya tuh dulu bukan karena Allah. Pokoknya mah kalau mau berdagang, kalau mau berbisnis jalankan we dulu. Apa ya namanya? Ilmunya itu bisa kita dapat ketika kita jalan. Coba dulu pokoknya kita jalankan gitu. Dan yang terpenting adalah ilmu ikhlas harus di awal harusnya. Bahwa kita ingin berdagang teh ya harus karena Allah kan. Ya Gusti, niatkan saya mau berusaha gitu. Karena Allah udah selesai. Dan itu akan terasa ringan. Dari awal gitu ya. Dari awal kita harusnya gitu, harusnya pas dari awal teh harus ikhlas gitu apapun, karena ketika saya rugi di sini nih, saya yakin Allah akan ngasih yang lain, nggak usah khawatir ini nggak laku. Oke, teman-teman, bahasa ini ya. Watere lagi ulang tahun nih di Bakso Hati Cuan Ki Harbeng yang cabang Unsil, Gang Macan, samping Mixue ada promo diskon 20% sampai Desember. Kenapa ada promo Watere ke ulang tahun? Ayo teman-teman kesini kita cobain sambil icip-icip.